Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Tengau, Stambuk A42120018, kelas C. Di sini saya akan membacakan ringkasan diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama itu konsep dasar pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani, didesain untuk mengingatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan objektif setiap siswa. Fungsi tujuan dan peninggi jasmani. Tujuan peninggi jasmani. Fungsi jasmani, fungsi kesehatan mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa. Memiliki fungsi pembelajaran pada yang pertama itu aspek organik, yaitu perkembangan struktur dan fungsi tubuh, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, meningkatkan kekuatan sejumlah otot, meningkatkan daya tahan konferensi. B yaitu aspek kognitif, yaitu keterampilan berpikir. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan pengetahuan dan membuat keputusan, serta memahami peraturan penerimaan keselamatan dan etika. Yang ketiga itu aspek efektif atau keterampilan mental, sikap sosial dan emosional. Contohnya itu menyesuaikan diri dengan orang lain dan belajar berkomunikasi. Di situ tujuan pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan yang membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan kebugaran jasmani melalui pengertian pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar serta sebagai aktivitas jasmani sehingga siswa dapat. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga. Yang kedua yaitu mengacu pertumbuhan dan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran. Yang pertama itu batasan strategi pembelajaran Penjas. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia, atau suatu perubahan pada kepribadian yang dinyatakan perusahaan-perusahaan, respon atau sambutan, atau tingkah laku yang baru yang berupa perubahan keterampilan, sikap, biasa, dan kesanggupan dan pemaksaan. Yang kedua itu ragam komponen Penjas. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan dan menentukan. Selanjutnya itu macam-macam strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama itu pembelajaran interaktif. Bagian A, gaya komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab, berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar perkembangan siswanya. Itu bagian B. Sasaran gaya komando. Yang pertama itu respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan, penampilan yang sama atau seragam, mengikuti model yang telah ditentukan, ketetapan dan kecermatan respon, meningkatkan semangat kelompok dan penggunaan waktu secara efisien. Yang selanjutnya bagian C itu kelemahan dan kelebihan gaya komando. Yang pertama itu kekurangan gaya komando adalah kurangnya mengembangkan penalaran, kurangnya mengembangkan pembentukan sifat, tidak demokratis, penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif sangat terbatas. Yang kedua yaitu kelebihan komando adalah keseragaman gerak. Jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah, menyenangkan, mengembangkan perilaku disiplin, menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. Oke, yang selanjutnya itu fungsi penerapan guru dalam pembelajaran Penjas.
Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Adapun tujuan dari pendidik jasmani berdasarkan Permenkes nomor 22 tahun 2006 diantaranya mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui beraktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis dan lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Tujuan dalam pendidikan jasmani yaitu perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan perkembangan sosial. Yang selanjutnya itu peran guru. Dalam menerapkan nilai-nilai pada pendidikan jasmani, guru diharapkan menetapkan seperangkat nilai inti yang diutamakan melalui pembelajaran yang praktif, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memiliki kesempatan mengefisienkan diri dalam memahami pembelajaran. Beberapa penting untuk guru: menghargai perilaku yang baik, mengabaikan atau memungkinkan menghukum perilaku yang tidak diinginkan, mencontohkan perilaku yang baik. Oke, yang selanjutnya yaitu keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Keterampilan mengajar merupakan hal yang fundamental harus dimiliki setiap guru. Tanpa keterampilan mengajar, tentu guru tidak akan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk belajar bagi siswa dan tentu hasilnya akan sia-sia. Keterampilan menyiapkan pembelajaran merupakan awal dari proses belajar mengajar guru. Keterampilan menyiapkan pembelajaran terdiri atas membuat perangkat pembelajaran, merefleksi penguasaan materi, mengecek data kemampuan awal siswa, menyiapkan tempat dan menyiapkan alat-alat pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan untuk menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan. Keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran. Komponen dalam keterampilan adalah menyampaikan untuk tersedia untuk pembelajaran. Yang selanjutnya itu keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. Komponen dalam keterampilan ini adalah menyebutkan nama gerak, formasi permainan, menyampaikan tujuan gerak atau formasi permainan, cara melakukan indikator kesempurnaan, mengaitkan dengan materi inti, mengecek hasil pemanasan atau pendinginan. Keterampilan menempatkan diri. Komponen adalah keterampilan ini adalah pada saat posisi pemerintah verbal menjamin semua siswa dengar pada suatu demo, menginginkan semua peserta didik melihat dan mendengar penjelasan guru. Yang terakhir yaitu keterampilan membuat pemerintah. Komponen dalam keterampilan ini adalah singkat waktu, menjelas dan waktu selesai jelas, isi jelas, pelaksanaan jelas, ada indikator kesempurnaan jelas. Metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar. Ada beberapa hal itu. Yang pertama dalam mengajar penjas, metode, gaya, strategi, dan metode. Metode yaitu merupakan jabaran dan pendekatan. Suatu pendekatan dapat dibabarkan ke dalam berbagai metode. Adapun metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan penjabaran tujuan, teknik, titik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Oke, ada saja metode guru PJOK dalam mengajar. Yang pertama itu pendekatan pengetahuan, keterampilan. Yang kedua pendekatan sosialisasi, pendekatan personalisasi, pendekatan belajar, pendekatan motor atau learning, pendekatan permainan taktik, spektrum gaya mengajar. Model. Model itu pembelajaran, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Yang selanjutnya itu model guru juga dalam mengajar. Yang pertama itu pembelajaran berbasis penemuan, pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas, pembelajaran mengajar terbang sebaya. Oke. Pembelajaran mengajar teman sebaya, pembelajaran langsung, pembelajaran kognitif. Yang selanjutnya gaya. Menurut Uzair Uman
Gaya mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan kepada mengatasi kebosanan murid. Sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan atau antusiasme serta penuh partisipasi. Selanjutnya itu gaya guru juga dalam mengajar. Gaya komando, ada juga gaya latihan atau penguasaan. Yang ketiga itu gaya resiprokal dan selanjutnya gaya inklusi. Oke, strategi. Itu strategi dapat diartikan sebagai perencanaan berisi tentang rangkaian kegiatan yang disasin untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang pertama itu strategi guru PJJ dalam mengajar, pengajaran interaktif, pengajaran berpakalan, pengajaran sesama teman, pengajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran sendiri, strategi kognitif, dan pengajaran berego. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.